Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Eko Agustiswanto. Dalam hal ini, saya adalah sebagai salah satu peserta dari pendidikan guru penggerak atau PGP. Jadi saya ini sekarang ini sebagai statusnya adalah CGP, calon guru penggerak. Nah, khususnya adalah PGP RPL untuk kepala sekolah SMKPK untuk pelaksananya adalah di tahun 2024 ini. Saya saat ini sedang bersama dengan pengawas pembina sekolah kami dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur wilayah Sidoarjo, Bu Emi, yang pada kesempatan kali ini saya akan konsultasi kepada beliau mengenai salah satu program saya terkait dengan prakarsa perubahan di sekolah kami, yaitu SMK Teknikal Surabaya. Jadi nanti saya akan mohon bimbingan, mohon arahan, mohon informasi dari beliau, dari Bu Emi selaku pengawas pembina sekolah kami, dan yang nanti akan bisa menjadi salah satu acuan, tuntunan, referensi dalam saya melaksanakan program pendidikan guru penggerak khususnya untuk prakarsa perubahan. Selamat datang Bu Emi Sugeng Rawuh di SMK Teknikal Surabaya. Ya. Atas sembah nuwun rawuhipun, terima kasih atas hadirnya. Ibu, sama-sama. Ibu sehat, Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan ini kesempatan yang langka karena beliau sebentar lagi akan berangkat lagi ke Dasus ya Bu ya, Ya, di PGP Dasus. PGP Dasus di Angkatan daerah 10. Angkatan 10 di Wakatobi. Saya tadi beliau sebenarnya sudah cerita ke saya sangat luar biasa ya semangat beliau ke Dasus. Beliau menceritakan juga akan datang ke Wakatobi itu 4 pulau. Ya. 4 pulau ya Bu ya. Di Wanci, Ya. ya Kaledupa, Tumia, Binongko. Tanggal berapa Ibu? Tanggal 5 Oktober sampai 24 Oktober. Jadi FI 2 dan PTM 4. Ini hampir 1 bulan ya Bu ya. Ya, 21 3 minggu. Semoga lancar dan sehat. Amin, amin. Ibu mohon izin. Jadi sesuai dengan program kami. Jadi sekarang ini kami sudah masuk kepada perencanaan untuk prakarsa perubahan ya, dengan apa ini namanya metode yang kami lakukan, yaitu terkait dengan penyusunan dengan atap dan bagja. Bahwasanya kami SMK Teknikal Surabaya ini memiliki kekuatan aset atau potensi yang cukup bagus, yang sangat bagus Bu. Terutama adalah dari sektor budaya industri, dari sektor kerjasama industri, kami sudah sangat kuat dan banyak. Artinya kami ini berada di PT PAL yang kalau bicara masalah budaya industri, suasana industri, itu sudah pasti, ya sudah pasti kuat kan gitu. Ya. Kerjasama industri juga demikian. Kami memiliki kerjasama dan MOU dengan sekian banyak perusahaan terkait dengan mulai dari PKL atau prakerin, guru tamu, guru magang, terus kemudian perekrutan, sampai pada pemanfaatan fasilitas dan sebagainya, itu juga sangat kuat. Nah, Ibu, ada beberapa hal dari kekuatan itu yang kami juga harus support dari berbagai aspek. Salah satunya adalah dari SDM. SDM ini selain dari Bapak Ibu guru atau instruktur dari SMK Teknikal Surabaya, juga dari peserta didik. Nah, Ibu, yang kami alami saat ini, peserta didik kami itu Bu, kalau mengerjakan sebuah proyek itu dia itu secara konsep, mereka itu secara konsep paham. Proyek tuntas. Bisa menyelesaikan, tetapi Bu, ketika ditanya progresnya dengan tulisan atau dia juga harus menggunakan tulisan verbal maupun tulisan pun, ini agak kesulitan. Sejalan dengan yang saat ini sedang kami dapatkan terkait dengan isu-isu yang kemarin beberapa kegiatan saya ikuti, mulai dari kegiatan dari Mitra Studi, kegiatan dengan Kemenaker, termasuk juga FGD dengan salah satu perusahaan. Itu yang dikeluhkan itu adalah salah satunya soft skill anak-anak ini Bu, yaitu ya public speaking, critical thinking, mental block, kemudian juga problem solvingnya. Nah, ini
saya akan fokus ke public speaking-nya Bu Emi. Iya. Arahan Bu, mungkin selama ini Ibu dalam rangka untuk memberikan pembinaan ke sekolah-sekolah atau melakukan pengawasan ke sekolah-sekolah, dari sekolah tersebut ada anak atau punya potensi peserta didik yang memiliki public speaking-nya bagus dan apa ya istilahnya sudah pernah melakukan upgrading public speaking yang bagus, itu mungkin bisa kami diberi arahan Bu, agar kami nanti kalau menyusun program juga ada rambu-rambu, ada guidance atau ada referensinya Bu Emi, mekatan Bu Emi. Iya. Monaran. Ya, terima kasih ya Pak Eko Agus. Jadi public speaking ini merupakan salah satu soft skill ya yang ada di kurikulum Merdeka juga, dan ini juga harus dipersiapkan oleh Gen Z, anak-anak kita yang nampaknya masih sangat kurang seperti yang diceritakan oleh Pak Agus tadi. Jadi tentu saja hal ini berkaitan dengan kompetensi literasi yang dipunyai oleh anak-anak kita yang masih sangat kurang, dan itu perlu latihan terus-menerus ya. Semakin pembiasaan untuk membaca, semakin banyak yang dibaca, maka referensi yang ada di kepala mereka tentu saja makin luas. Apa yang dibaca tentunya mengekspresikan apa yang dikatakan. Sebetulnya itu jadi makin banyak dia membaca, maka kemampuan untuk public speaking itu sebetulnya makin bertambah. Begitu ya. Itu berbanding lurus ya. Karena itu memang perlu pembiasaan, pelatihan dari literasi sehingga membentuk kepercayaan diri yang nantinya akan bermuara kepada kemampuan untuk public speaking itu sendiri. Baik. Iya, jadi tentu saja soft skill ini tidak kalah pentingnya. Terutama yang penelitian yang ada itu memang 70% dari anak-anak kita ini masih sangat kurang ya dengan public speakingnya, dan nah ini seperti yang saya katakan tadi perlu pembiasaan di kemampuan atau kompetensi dari literasinya. Jadi ada pembiasaan yang membentuk mereka punya referensi lebih banyak di dalam knowledge-nya itu mereka, betul. Semakin banyak knowledge, maka dia akan mampu mengungkapkan. Tapi juga perlu latihan-latihan untuk misalnya pada saat pembelajaran Bapak Ibu guru menyemakati bahwa sebelum pembelajaran berakhir, anak-anak diminta untuk menjelaskan apa refleksi hari itu yang dia dapat. Nah itu harus dilatihkan oleh setiap Bapak Ibu guru. Dengan demikian maka anak-anak sudah terlatih. Wah, nanti pasti ada ini refleksi yang akan diminta oleh Bapak Ibu guru masing-masing mapel yang telah diajarkan di kelasnya masing-masing. Harus menyiapkan anak. Iya, jadi dengan pembiasaan itu maka anak-anak sudah akan terbiasa. Jadi masing-masing anak mungkin punya pemahaman yang sama, tapi dalam public speakingnya mereka akan memproduksi kata-kata sendiri yang berbeda-beda, dan itu kita akan merasakan pilihan-pilihan katanya itu berdasarkan apa yang dia baca. Itu uniknya. Siap, Bu. Jadi pembiasaan literasi akan membentuk anak-anak memproduksi kata-katanya sendiri, walaupun pemahaman di apa materi yang dipahami itu sama, tapi masing-masing anak punya pilihan kata atau choice of word yang berbeda-beda dan punya keunikan masing-masing. Nah, disinilah pembiasaan yang harus disepakati oleh Bapak Ibu guru semuanya, sehingga anak-anak di dalam semua kelas itu akan terbiasa melakukan refleksi di akhir pelajaran. Dan itu adalah pembiasaan untuk public speaking. Anak-anak nantinya walaupun di industri atau mempresentasikan hasil produknya, ya akan terbiasa saja begitu. Itu salah satu pembiasaan yang Bapak bisa membiasakan pada Bapak Ibu guru di mata pelajarannya masing-masing nanti. Gitu. Jadi ini ternyata yang Ibu arahkan ini ya sejalan dengan yang insya Allah akan kami implementasikan, Bu. Jadi kami ini kalau tadi saya apa ya
banyak garis bawahi atau akan menjadi perhatian kami itu adalah dari segi pertama adalah pembiasaan, yang kedua adalah terkait dengan literatur atau literasinya mereka ya Bu ya. Sehingga nanti semakin banyak knowledge itu. Nah, Ibu, ini kebetulan, ya bukan kebetulan sih, ini sudah menjadi salah satu program yang akan kami canangkan Ibu. Jadi kami ini ya itu tadi pembiasaan, bahwasanya kami akan melaksanakan penguatan kompetensi dari apa ini namanya, kompetensi public speakingnya anak-anak itu dengan yaitu membuat sebuah program yang namanya kami sebut penguatan kompetensi public speaking peserta didik dengan program siswa bicara dan video project. Nah, siswa bicara itu sebenarnya kalau yang tadi Ibu ngendikakan atau Ibu sampaikan tadi bahwasanya kalau misalkan di pembelajaran ada refleksi itu yang itu harus disampaikan oleh anak-anak terhadap apa yang sudah diperoleh. Nah, ini rencana kami adalah siswa bicara di sini ini kebetulan kami coba khususkan ketika praktek bengkel. Anak-anak itu kan kalau di sekolah kami di SMK Teknikal itu ada yang namanya toolbox meeting. Itu sebuah apel yang diadakan baik sebelum maupun sesudah praktek dalam hari tersebut. Nah, yang sebelumnya toolbox meeting itu kalau peserta didik hanya siapa yang ditunjuk untuk menyiapkan pasukan. Nanti yang memberikan arahan dan sebagainya itu adalah guru dan instruktur. Nah, ini rencana kami. Biasanya kan dilakukan kalau praktek itu kalau pagi itu adalah arahan dari instruktur atau guru dan penyampaian proyek, kemudian arahan terkait dengan pengambilan tool dan sebagainya. Kalau waktu penutupan atau setelah selesai kegiatan itu adalah ketika refleksi, kemudian juga evaluasi terhadap proyek, termasuk juga melihat kembali bengkel ini sudah sesuai dengan awal atau tidak gitu. Nah, itu kalau di terakhir. Nah, maka rencana kami ke depan untuk baik awal maupun akhir, selain instruktur yang memberikan informasi maupun instruksi, peserta didik nanti juga akan kami programkan untuk secara bergantian atau secara teknis nanti akan diatur oleh guru mapel masing-masing, diberi kesempatan untuk memberikan semacam motivasi, semacam inspirasi, dan terakhir nanti refleksi itu sehingga ada pembiasaan terhadap anak-anak. Nah, terkait dengan video project Bu, rencana kami anak-anak ini dalam rangka untuk membuat portofolio, sebenarnya ini sudah ada yang melakukan di salah satu di beberapa kejuruan. Jadi anak-anak itu mendokumentasikan proyek mereka dalam bentuk video, kemudian mereka unggah sebagai portofolio mereka di media sosialnya masing-masing. Nah, tetapi masih belum disertai dengan ketika anak-anak menyampaikan secara lisan, ya Bu, di video menjelaskan ini prosesnya ini, proyeknya ini gambar kerjanya, alurnya adalah ini belum. Maka nanti insya Allah akan kami ini kan Bu, kami istilahnya sematkan ketika program ini. Nah, mohon informasi Bu, selama Ibu kemarin itu kan sebelum di Wakatobi kemana Bu kemarin itu? Ke MAPI, Papua. Papua ya. Ya, Angkatan Sulu, Dasus Angkatan Sulu. Itu dalam hal ini apakah juga ada perhatian khusus Bu terkait dengan soft skill terutama di public speaking, karena memang kalau kita lihat selain siswa pun Bapak Ibu guru juga perlu ya Bu ya, terutama tidak hanya di dalam kelas beliau bisa menyampaikan konsep, gagasan atau materi, tetapi juga di forum. Iya betul. Iya. Nyalakan Pak Lima, itu mati. Iya, ada beberapa hal yang mungkin jadi studi tiru ya Pak ya. Bisa di situ. Jadi di kami ini sekarang kalau toolbox meeting untuk guru Bu, kan ada hari Kamis sama hari Senin. Hari Senin sama Kamis itu selain sekolah atau kepala sekolah yang memberikan memberikan pengarahan atau informasi kepada Bapak Ibu guru, sekarang sudah kami jadwalkan setiap apel dan toolbox meeting itu Bapak Ibu guru juga ada yang menyampaikan terkait dengan konsep, gagasan atau ide, sehingga akan membiasakan gitu. Nah, kalau jadi budaya ya. Selama ini. Kalau yang di MAPI ini karena orangnya
tipenya atau karakternya itu kan orangnya terbuka begitu ya. Siap. Jadi sepertinya itu hal yang biasa untuk ngomong dan suka apa ya, suka berargumen terus open minded itu hal yang nggak asing sih bagi Bapak guru-guru penggerak yang ada di MAPI Papua ya. Tapi dan juga yang terpilih itu sebetulnya sudah pilihan ya Bapak Ibu yang guru penggerak ini. Jadi mereka rata-rata mampu memberikan presentasi atau secara umum mereka dapat menjelaskan apa yang menjadi pemikiran dan menjadi program yang ada di sekolahnya itu rata-rata sudah bagus mereka sehingga sudah ditampilkan dalam kelas berbagi di panen hasil belajar saat itu. Dan ini untuk yang angkatan 10 ini juga masih proses, jadi masih koordinasi juga, mereka berkonsultasi tentang bagaimana mereka mempresentasikan kelas berbagi ya begitu ya. Mungkin ada hal-hal yang perlu menjadi tips ya bagi untuk public speaking ini. Bisa memberikan. Jadi Bapak Ibu guru mungkin perlu menjelaskan ya, tidak saya hapus kata mungkin ya. Bapak Ibu perlu menjelaskan kepada anak-anak apa sih manfaat untuk public speaking ini. Itu anak-anak harus mengerti dan juga aplikatifnya itu bagaimana, itu yang perlu dijelaskan kepada anak-anak sehingga anak-anak tahu manfaatnya. Kenapa sih? Kan saya sudah mengerti begitu ya. Orang-orang sudah tahu, sudah ada mapnya, sudah ada kalau dalam manualnya begitu, bisa baca sendiri. Kan tidak bisa begitu juga ya. Karena orang tidak malas membaca itu. Lebih paham dijelaskan lah. Kemampuan untuk presentasi ini saya kira patut dipunyai oleh anak-anak kita. Khususnya kalau anak-anak kita ini sekarang kan Gen Z ya. Ya, jadi mereka ini perlu menjelaskan kepada anak-anak untuk apa manfaat itu untuk public speaking itu gitu. Kemudian yang berikutnya adalah mengenali kenapa sih anak-anak kok nggak bisa presentasi, sumber ketakutannya itu di mana gitu ya. Ya, perlu dicari tahu. Ada anak yang berani, ada juga anak yang tidak berani, takut mau ngomong di depan gurunya atau di audiens yang banyak. Kenali apa sumber ketakutan itu. Itu yang perlu. Kemudian berikan ruang dan waktu untuk murid untuk berlatih public speaking. Diberikan ruang. Jadi membiasakan ya, dibentuk forum atau ya forum group discussion, kemudian memberikan refleksi begitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah memberikan umpan balik positif dan spesifik. Jadi misalnya mengapresiasi, oh ya bagus sekali, begitu, memberikan informasi. Kemudian memberikan teladan melalui kemampuan public speaking, Bapak Ibu guru sendiri. Yang harus meneladani ya. Iya, meneladani, ada contoh modelnya. Itu tip-tip yang mungkin perlu diberikan kepada anak-anak. Siap. Jadi saya dapat banyak hal informasi dari Ibu dan insya Allah semoga saja nanti program yang akan kami laksanakan itu bisa berhasil Bu, karena bagaimana juga public speaking ini ternyata menjadi salah satu hal yang ketika wawancara anak-anak itu juga sangat diperlukan. Kemudian perusahaan juga itu sudah menggarisbawahi terkait dengan soft skill ini, kompetensi public speaking sebagainya itu juga sangat penting. Sehingga nanti kita harapkan anak-anak itu selain punya hard skill secara kompetensi itu bagus, maka dalam rangka untuk pengembangan soft skillnya, khususnya public speaking, critical thinking, kemudian ada mental block dan ada beberapa lagi juga termasuk problem solving dan sebagainya, itu bisa mereka kuasai. Jadi Bapak Ibu gurunya juga harus melalui 4 tips tadi yang saya kemukakan. Jadi tidak hanya sekedar melatih, tapi
ada Pembiasan metodenya ya, apresiasi metodenya. dan sebagainya. Ya, mengapresiasi, kemudian kenali kenapa takutnya itu ada apa sih begitu. Ya, betul. Kemudian memberikan ruang kepada anak-anak untuk berlatih, ada ruang khusus ya. Siap. Ya, Oke. untuk memberikan penjelasan manfaat dari public speaking itu sendiri apa, Oke. aplikatifnya itu. Oke. Banyak hal yang sudah saya dapatkan dari beliau, dari Bu Emi selaku pengawas pembina sekolah kami, dan tadi ada tips-tips yang sudah beliau berikan. Beliau ini, kalau saya mungkin selama ini masih berinteraksi dengan apa ya Bu ya, guru mungkin di wilayah Pulau Jawa ya, sudahlah, dengan yang ini sudah juga banyak ya teman-teman, tapi tidak banyak. Ketika kegiatan-kegiatan itu kan juga dari daerah-daerah kan sudah pernah interaksi dengan kami sebagai tamu ya. ya. Kalau ibu kan ini sudah sampai pada Wakatobi, sampai di Papua dan sebagainya, itu artinya kan luar biasa, jadi sudah sangat ini. Jika tip-tip tadi seperti melakukan pembiasaan, memberikan tempat ya, memberikan tempat kepada anak-anak, ruang untuk berekspresi dalam public speaking, dan juga adanya sebuah apresiasi positif terhadap anak-anak. Ada model gurunya juga harus ada memberitahu, tapi gurunya sendiri nggak bisa sekali itu. Nggak mungkin. Atau mungkin karena ibu saat ini kan menjadi fasilitator guru penggerak yang memang notabene guru penggerak sendiri kan memang punya spirit yang bagus yang luar biasa. Iya. Termasuk juga fasilitatornya juga harus punya fighting spiritnya luar biasa ya, harus sekian hari sekian minggu untuk berdinas atau bertugas di daerah khusus ya. Mungkin itu Ibu yang terima kasih, saya sudah mendapatkan ilmu banyak dari Ibu, dan insya Allah akan kami implementasikan sehingga nanti apa yang menjadi harapan kami terkait dengan upgrading kompetensi public speaking anak-anak bisa terrealisasi, dan kami benar-benar bisa mencetak generasi yang unggul dari segi unggul dari segi soft skill maupun hard skillnya. Sehat selalu untuk Ibu. Amin, dan makasih. Selama bertugas selalu enjoy, fun, sehat. Amin, terima kasih. Dan dalam waktu dekat kami juga akan banyak hal yang akan saya konsultasikan kepada Ibu. Silakan. Semoga saja kami bisa menjalankan atau kami bisa mempresentasikan arahan dan pembelajaran yang sudah Ibu berikan. Terima kasih atas supportnya kepada kami, terima kasih atas supportnya pada SMK Teknik Polri Surabaya, dan mohon doanya semoga saja ini sudah masuk di pekan ke-8 PGP kami ini. Pak Soleman yang selaku kameramen ini sekarang sudah PPG tahap 3 PPG yang pilot project apa namanya, piloting ini. Tapi masuk PPG ya, tapi sebenarnya beliau juga masuk juga di guru penggerak angkatan. Kalau tesnya 11. Oh ya. Saya juga memantau ini Mbak, memantau ini lulus tinggal nunggu ini pelatihan. Ya, ini Pak Rengga sama Pak Bekti sekarang sudah terus melaksanakan. Nah, itu Sumanun, sehat selalu Ibu. Ngapunten bila ada kekurangan. Sama-sama. Demikian tadi video saya dengan Ibu Emi. Semoga saja berkenan dan bermanfaat untuk semuanya. Tidak hanya sekedar sebagai proyek saya, tidak hanya sebagai menyelesaikan tugas saya, tidak. Jadi ya bisa bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Ada kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.